Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Kali ini kakak akan melanjutkan ya UTS 2 atau penilaian tengah semester 2 Kimia kelas 11. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Insya Allah saya akan bahas ya dari soal nomor 11. Untuk memperoleh pH 8 plus setengah log 5, ini boleh kita rubah menjadi seperti ini ya. 8 plus log 5 pangkat setengah ya. Atau pH sama dengan 8 plus log 5 pangkat setengah itu sama aja akar 5. Begitu ya. Larutan C6H5COO-Na ya, atau natrium benzoat. Pada natrium benzoat ini adalah garam yang bersifat basa ya. Garam basa. Kenapa dikatakan garam basa? Karena dia terbentuk dari asam benzoat, asam lemah, dan basa kuat. Oke ya, kita lanjutkan. Ditanya massa natrium benzoat yang harus dimasukkan ke dalam 1 liter air. Diketahui mR-nya benzoat itu adalah 144 gram per mol dan nilai Ka-nya adalah 6,4 kali 10 pangkat min 5. Oke guys, karena ini garam basa, maka saya akan mencari pOH dulu ya. pOH itu rumusnya adalah 14 dikurangi pH 8 plus log akar 5. Maka nanti 14 kurangi 8 itu 6 ya. 6 min log akar 5. Maka nanti OH min sama dengan akar 5 kali 10 pangkat min 6M. Paham ya guys ya? Oke, kita masukkan ke hidrolisis garam. Apa itu rumusnya OH min? OH min sama dengan akar Kw dibagi dengan Ka dikalikan dengan M min atau M anionnya. Ya, OH minnya itu adalah akar 5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan ini kan 10 pangkat min 14 ya. Ka-nya itu adalah 6,4 kali 10 pangkat min 5 dikalikan dengan M anion. Oke, kedua ruas saya kuadratkan ya. Maka ini menjadi 5 kali 10 pangkat min 12. Saya kali dengan 6,4 kali 10 pangkat min 5. Saya bagi dengan 1 kali 10 pangkat min 14. Inilah M anion. Ya, paham ya Dik ya? 5 dikali dengan 6,4 itu adalah 32 ya. Ya, ini min 12 dengan min 14, maka min 12-nya hilang, sini bersisa min 2. Min 5 dibagi min 2, maka bersisa min 3. Inilah M anionnya ya. Nah, seperti ini. Lalu, garam, saya ionkan ya. Ada C6H5COO-Na. Jika terion, maka menjadi C6H5COO- dan Na+. Nah, inilah yang dikatakan M-nya ya, M anion. Itu adalah 32 kali 10 pangkat min 3. Maka nanti M garamnya sama ya, 32 kali 10 pangkat min 3M. Nah, dari M garam ini nanti kita peroleh masanya. Rumus M itu adalah gram dibagi dengan MR dikalikan 1000 dibagi dengan volume dalam bentuk mili. Ya, saya masukkan konsentrasinya itu adalah 32 kali 10 pangkat min 3, gramnya tidak tahu, MR-nya itu 144 dikalikan 1000 dibagi volumenya 1 liter ya Dek. Karena 1 liter saya buat mili menjadi 1000 mili. Ini hilang ya. Oke, 32 dikali dengan 144 itu adalah 4608. Maka dikalikan 10 pangkat min 3 menjadi 4,608 gram. Paham ya? Ya, jawabannya itu adalah D. Lanjutkan ke soal nomor 12. Di laboratorium tersedia beberapa larutan berikut. Setiap larutan memiliki konsentrasi 0,1 M dan volume yang sama jika larutan disusun berdasarkan penurunan pH. Penurunan H+ ya, maaf ya. Oke, semakin H+ besar, ini menandakan bahwa dia kekuatan asam semakin kuat. Ya,
Yang ditanya penurunan H+ ya, berarti artinya ini sama saja kalian ngurutin asam kuat, asam lemah, basa lemah, sampai ke basa kuat. Karena kalau basa kuat otomatis H+-nya itu sangat kecil. Ya, karena sifat asamnya hampir tidak ada. Sedangkan kalau untuk semakin besar H+, maka kekuatan asam semakin kuat. Jadi kalau untuk mencari H+ yang menurun, kamu carilah yang dari asam kuat hingga sampai basa kuat. Di sini siapa yang asam kuat? Yang asam kuat itu adalah asam sulfat ya, ini termasuk asam kuat. Maka diawali dari poin ke-1, asam kuat. Ya, berarti poinnya 1 ya, ini salah, ini salah, ini salah. Yang H+-nya paling kecil itu adalah yang basa kuat. Di sini yang basa kuat adalah KOH ya, diakhiri dengan poin ketiga. Ya, ini jawabannya. Oke ya. Yang asam lemah yang mana? Ini terhidrolisis parsial ya, garam bersifat asam. Oke. Maka 2 ya. Lalu basa lemah siapa? Ini garam terhidrolisis parsial bersifat basa. Di sini ada 4. 1, 2, 4, 3. Oke ya guys ya. Semoga membantu. Kita masuk ke soal nomor 13. Reaksi netralisasi basa lemah dengan asam kuat menghasilkan garam dengan tetapan hidrolisis. Ini KH ya. KH-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 10. pH larutan LCl. Oke, LCl tadi kan terbentuk dari apa? Basa lemah dan asam kuat. Maka ini adalah garam terhidrolisis parsial yang sifatnya asam. Maka nanti rumusnya apa, Dek? H+ sama dengan akar KW per KB dikali dengan M+. Ya, sedangkan KW per KB ini sama saja dengan KH. Maka KH kalikan M+. Ya, KH-nya berapa? Disebutkan 10 pangkat min 10. M+-nya berapa? Nah, saya buat ya, LCl per ion menjadi L+ dan Cl-. LCl konsentrasinya 0,1 M. Berarti M+-nya berapa? Sama saja ya, 0,1 M. Karena masing-masing koefisiennya 1. Saya masukkan 10 pangkat min 1, maka nanti akar 10 pangkat min 11. 10 pangkat min 11 itu jika diakar jadinya min 5,5 ya. 11 dibagi 2, Dek. Ya, oke ya. Nah, maka ketemulah nilai pH-nya adalah 5,5. Jawabannya adalah A. Nomor 14. Berikut beberapa senyawa yang dapat membentuk sistem penyangga. Ya, kita sudah masuk ke penyangga ya, D. Sistem penyangga yang terdapat dalam cairan ekstrasel. Oke. Sistem penyangga dalam darah itu terbagi menjadi 2 ya. Ada yang berada di intrasel dan ekstrasel. Nah, kalau intrasel itu hafalkan saja INPOS. Artinya nanti ada gugus fosfatnya, gitu cara ngapalinnya ya. Berarti yang intrasel mana Mbak? Ini ada gugus fosfatnya ya. Maka ini adalah sistem penyangga yang berada di intrasel. Nah, yang ditanya ekstrasel. Kalau ekstrasel itu mengandung gugus karbonat ya. Ada gugus karbonatnya. Ya, maka yang ekstrasel itu adalah poin 4. Begitu ya. Nomor 15, grafik yang menggambarkan titrasi antara NH3. NH3 itu adalah basa lemah dan HBr. Ya, berarti ini titrasi basa lemah oleh asam kuat. Ya, berarti diawali dengan pH basa lemah. Ini namanya asam kuat. Asam kuat dengan basa kuat. Salah ya. Ini berarti asam kuat ya dengan basa, ini lebih pendek ya, maka basa lemah. Ini juga asam kuat nih dengan basa lemah. Untuk poin D, ini basa kuat ya, Dek ya. Ini asam lemah. Ya. Untuk poin E, nah ini basa lemah ini. Agak lebih ke bawah ya dengan asam kuat. Nah, ini juga ditandai ya. Ini kan pH 7 di sini nih. Nah, ini titik ekuivalennya. Nah, untuk titrasi basa lemah dengan asam kuat, titik ekuivalen itu pH-nya kurang dari 7. Oke ya, jawabannya itu adalah poin E. Nomor 16. Pada suhu 25 Celcius, tekanan 1 atm, senyawa Ha adalah asam ya.
dengan massa jenisnya 5,11. Sebanyak 0,5 gram asam tersebut dilarutkan ke dalam 100 ml air sehingga membentuk larutan HA dengan pH 3,5. Berapakah nilainya Ka? Wow, luar biasa ya guys. Yuk kita cek ya. Pada saat 25 Celcius 1 atm, itu artinya dalam keadaan RTP, room temperature pressure ya. Maka nanti rumusnya mol itu adalah V dibagi dengan 24. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dibagi 24, volumenya kan belum ketemu ya. Lah inilah gunanya massa jenis. Rho itu kan rumusnya M per V ya. 5,11 massanya itu adalah 0,5. Nanti V-nya ketemu ya. 0,5 saya bagi dengan 5,11. Itu adalah 0,0978. Ya, saya masukkan ke sana ya. Ketemulah volumenya 0,0978. Ya, maka nanti ketemulah nilainya mol itu adalah 0,0978 saya bagi dengan 24 itu adalah 0,004 atau 4 kali 10 pangkat min 3 mol. Sampai sini paham ya? Setelah menemukan mol, saya akan mencari MR-nya. Dari mana? Rumus mol itu adalah gram dibagi dengan MR. Maka nanti rumus MR itu adalah gram dibagi dengan mol. Berapa gramnya? 0,5 gram. Berapakah molnya? Sudah kita dapat ya dari sini ya. Molnya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 3. 0,5 dibagi dengan 0,004 itu adalah 125. MR-nya ketemu 125. Lalu kita akan mencari apa sih Mbak? Saya akan mencari konsentrasi ya. Saya akan mencari konsentrasi HA. Ya, rumusnya konsentrasi itu gimana? Gram dibagi dengan MR dikalikan 1000 dibagi volume larutan ya. Massanya itu adalah 0,5, MR-nya sudah ketemu 125 dikalikan 1000 dibagi volume larutannya 100. Oke ya, ini maka hilang, sini 10, 0,5 dikalikan 10 itu 5 ya. 5 dibagi 125 itu adalah 0,04 M. Ya, ditanya Ka ya, saya hitung dari rumus H+. Untuk asam lemah, maka rumusnya adalah akar Ka dikalikan M. Ya, ini pH-nya 3,5 ya, Dik. Maka H+-nya itu adalah 1 kali 10 pangkat min 3,5. Akar Ka-nya tidak tahu. Konsentrasinya sudah diperoleh 0,04. Saya masukkan 4 kali 10 pangkat min 2. Kedua ruas saya kuadratkan, maka 1 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan 4 kali 10 pangkat min 2. Maka diperoleh Ka-nya 1 dibagi 4 itu kan 0,25. 10 pangkat min 7 dibagi dengan 10 pangkat min 2 itu pangkat min 5 ya akhirnya ya. Saya kali 10 pangkat min 5. 0,25 itu setara dengan 2,5 kali 10 pangkat min 1 dikali dengan 10 pangkat min 5. Maka hasilnya adalah 2,5 kali 10 pangkat min 6. Ya, inilah lika-liku untuk soal nomor 16 ya, Dek ya. Jawabannya itu adalah mana? Ada nggak? Ada ya, poin E. Semangat-semangat, silakan kalian ulang kembali ya penjelasannya. Ini urutannya, iya. Oke. Next, saya masuk ke soal nomor 17. Di antara garam berikut yang mengalami hidrolisis parsial dan dapat memerahkan lakmus biru, maka kalian carilah parsial yang sifatnya asam karena memerahkan lakmus biru. Ya, yuk kita lihat ya, NH4 itu adalah basa lemah, HCl itu adalah asam kuat. Yowis ya, langsung aja jawabannya adalah A. Ini adalah parsial bersifat asam ya, karena tersusun dari basa lemah dan asam kuat. Oke ya guys, kita masuk ke soal nomor 18.
Cermati data hasil pengukuran pH beberapa larutan dalam tabel berikut. Berdasarkan data di atas, larutan penyangga ditunjukkan oleh larutan penyangga adalah larutan yang bisa mempertahankan pH. Ya, ini adalah pH awalnya itu 6. Setelah ditambah basa itu harusnya pH-nya naik ya, tetapi naiknya tidak terlalu tinggi, Dek. Naik sedikit saja. Ya, 0, bahkan. Oh, ini naiknya ketinggian ya, maka salah. Tadinya 7,5 naik menjadi 7,51. Ya, inilah ciri-ciri penyangga. Tadinya 8 ya, menjadi berapa nih? 9,67. Naiknya tuh 1, lumayan banyak ya. Ini kita no dulu ya. Ini juga naiknya terlalu tinggi menjadi 11,5. Kita lihat 10,5 setelah ditambah basa menjadi 10,52. Ya, ini naiknya sedikit ya. Sekitar 0,0-nya sedikit banget. Itulah penyangga. Karena penyangga bisa mempertahankan pH. Jawabannya adalah Q dan T. Lanjut nomor 19. Perhatikan pernyataan berikut. Raisa mencampurkan 100 ml CH3COOH. Saya dari bawah aja ya. Ada CH3COOH 100 ml 0,2 M. Direaksikan dengan NaOH 100 ml 0,2 M ya. Maka ini menjadi natrium asetat dan H2O ya. Saya akan buat apa ini? Mula-mula reaksi sisa. Nah, ini berarti mula-mulanya kan mol ya, M dikalikan V, maka 20 mmol. Ini M kalikan V, 20 mmol. Antara asam dan basa tuh molnya sama, maka dia membentuk garam ya. Karena dua-duanya dikatakan pembatas. Hanya bersisa mol garamnya. Ya, inilah mol garamnya. Saya akan mencari konsentrasi garamnya, maka mol dibagi dengan volume total. Hati-hati ya, karena dia sudah dicampur. Maka saya bagi dengan 200. 2 dibagi dengan 20 adalah 0,1 M. Inilah konsentrasi garamnya. Pernyataan yang tepat ya. Coba saya akan cari pH-nya dulu ya. Ini adalah garam parsial bersifat basa, karena garam tersebut gabungan asam lemah dengan basa kuat. Oke, saya akan mencari H plusnya. OH min ya, karena dia garam parsial basa. OH min, rumusnya adalah akar KW 10 pangkat min 14 dibagi dengan KA-nya 10 pangkat min 5 dikali dengan M minnya ya. Di sini M min sama dengan M garamnya. 10 pangkat min 1. Hilang, sini min 4. Hilang, sini min 10. Min 10 diakar menjadi min 5, maka diperoleh POH-nya 5, maka diperoleh pH-nya 9. 14 dikurangi 5. Ya, yang ditanya apa Tondo? Pernyataan yang tepat. Oke, poin ke-1. pH sebelum penambahan NaOH. Saya akan mencari pH CH3COOH sebelum ditambah NaOH. Maka adalah pH asam lemah. Rumusnya adalah H plus dikalikan akar, sama dengan akar, Ka-nya saya masukkan langsung aja ya Dek ya. M asam asetat yang dimasukkan ya, 2 kali 10 pangkat min 1. Maka menjadi akar 2 kali 10 pangkat min 3. Maka nanti pH-nya adalah 3 min log akar 2. Maka ini adalah salah. 2. Apakah pH setelah penambahan NaOH sebesar 9? Ini ya Dek, pH-nya 9. Maka 2 betul. Ini salah jadinya. Produk terhidrolisis menghasilkan H+. Ini garamnya bersifat basa, maka tidak menghasilkan H+, melainkan menghasilkan OH-. Maka 3 salah ya. Mana tentu ini 3 salah. Iya. Yowis ya, maka jawabannya adalah 2 dan 4. Jawaban yang tepat itu adalah poin C. Konsentrasi ion Na plus dalam campuran 0,1 M. Iya nih, konsentrasinya adalah garamnya tuh 0,1 M. Na-nya juga sama 0,1 M. Karena masing-masing koefisiennya 1 ya, perbandingannya sama. Nomor 20.
Asam benzoat merupakan asam lemah dengan Ka-nya sudah ada. Sebanyak 50 mili asam benzoat ya. Ada HC7, H5O2. Berapa nih? 50 mili 0,1 M dicampur dengan NaOH. Nanti hasilnya adalah natrium benzoat 7H5O2Na plus H2O. Oh, ini berarti hanya hilang satu deh. Ya, next, gimana nih? Mana sih apalagi ya? Oh, NaOH-nya 0,1 M. Sebanyak 50 mili, ya ini benzoat, nih konsentrasinya dicampur dengan NaOH 0,1 M. Pencampuran dihentikan saat NaOH ditambahkan sebanyak 25. Ya, saya masukkan nih 25 ml. Kemudian campuran tersebut diencerkan dengan air sebanyak 100 ml. Pernyataan yang benar mengenai reaksi ini ya. Ya, saya akan buat mula-mula. Rumusnya adalah M dikalikan V, ini adalah 5 milimol. Ini berapa, D? 2,5 milimol. Saya akan buat mula-mula reaksi sisa. Ya, maka ini habis ya. Ini habis, maka sini min berapa? 2,5. 1 per 1 dikalikan 2,5. Bersisa 2,5 milimol. Nanti sini bertambah berapa? 1 per 1 kalikan 2,5. Ya, maka ini bertambah 2,5 milimol. Inilah ciri-ciri penyangga asam ya, karena bersisa asam lemah dengan garamnya. Maka rumusnya apa, D? H plus sama dengan Ka. Saya masukkan angkanya langsung ya, 6,5 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan mol asam lemah yaitu 2,5. Ini mol basa konjugasinya sama ya, 2,5. Maka ini hilang. Maka nanti pH-nya berapa, D? 5 min log 6,5. 5 min log 6,5. Inilah pH setelah dicampur. Pernyataan yang benar, pH larutan adalah 5 min log 6,5. Ya, jawabannya adalah A. Poin B coba. pH larutan berubah secara signifikan. Tidak ya, D? Ini membentuk penyangga ya. Penyangga itu adalah suatu larutan yang bisa mempertahankan pH, maka tidak secara signifikan. pH larutan sedikit naik setelah pengenceran. Pengenceran tidak mempengaruhi pH penyangga. Larutan yang terbentuk adalah larutan garam netral. Tidak ya, ini penyangga asam. Larutan yang terbentuk mengalami hidrolisis sempurna. Ya, ini adalah tipe penyangga, bukan hidrolisis. Oke ya, untuk menyingkat waktu, saya bahas sampai dengan soal nomor 20 saja dulu. Nah, kita akan kembali di part selanjutnya ya, insya Allah ya. Selamat belajar, selamat menghadapi UTS semester 2 untuk kelas 11. Assalamualaikum.